Tampillah Maulana Yusuf sebagai pengganti ayahnya. Di situ dia ingat, wah, iya, istilahnya kan wilayah Kesultanan Banten kan gitu kan. Yeah. Makanya Maulana Yusuf datang lagi menemui yang raja 13 tahun, udah 13 tahun tuh di Polosari, didatangan. Dia udah gitu amun mung ilu istilah Islam kita, waduh kemana deh ini? Ya karena semuanya pada sakti kan gitu. Jadi berangkatlah ke Baduy teh yang disebut Baduy Jero. Bukan Baduy dalam yang sekarang, bukan. Beda Baduy Jero. Yang Baduy dalam yang Baduy luar itu ceritanya beda. Beda memang beda. Jero dalam macam ada. Ya, Baduy Jero itu adalah orang sakti yang 40 itu. Jadi lainnya Baduy Jero Baduy dalam ngejual madu. Baduy luar ngejual madu kan gitu kan. Jadi Baduy Jero memang pada waktu itu zaman Malaysia sampai sekarang pun masih ada dan tidak punya keturunan. Mereka memang separuh manusia separuh jin. Yang bisa masuk ke situ adalah ya konon katanya ya Soekarno kan gitu. Jadi itu namanya Baduy Jero. Itu pada waktu Maulana Yusuf jadi sultan. Kenapa Haji Basik bisa cerita gitu? Nggak ngerti saya juga. Tapi setelah 2020 dapat buku, ya itu nyambung dengan buku yang dititipkan dari Pak Harto ke kita, ke generasi ke-9. Dari mulai Aki Tirem, pokoknya kalau dibaca satu-satu, mau anggap tilpoe meren kan gitu. Tapi hiji mangsa kudu dibaca kan? Iya. Rani yang bacanya. Nanti kita mau dibikin video yang suruh baca. Baca. Jadi mulai dari Aki Tirem sampai ke 2007 Presiden SBY. Itu ada semua catatannya. Gitu. Nah, setelah beres Maulana Yusuf memindahkan ke Baduy Dalam, Baduy Jero, beda lagi yang Baduy Dalam sama Baduy luar. Karena Baduy Dalam itu diperintahkan oleh Baduy Jero, tolong Pak Karno buatkan serupa. Maksudnya kampung yang 40 rumah itu. Makanya dibuatkanlah Pak Karno 40. Terus zaman Pak Harto, karena jangan dulu aset Banten dibuka, itu pesan dari Abu Yadimiati dan Abah Anom ke Pak Harto, makanya dibuatlah Baduy luar, yaitu zamannya Jarok Ari sama Haji Kasan, bapaknya Atut. Jadi dia pakai uang Banten tapi benderanya Golkar, makanya di Banten Golkar menang kan gitu kan. Bukannya kita cemburu karena duitnya emang dia yang megang kan gitu. P3 mah tuh dari dulu ya begitulah ceritanya kan gitu. Itu riwayat yang memang nyata yang saya temuin Abah Hasan maupun Jarok Aris kan gitu. Masuk ada Malik ya Pak ya? Wakil Presiden. Ya, ada Malik. Itu cerita pemerintahan. Kenapa kok Banten nggak boleh dikeluarkan pada waktu itu? Setelah buku masuk 2020 baru terlihat, oh ternyata ini yang memang abad 20 di situ tulisannya. Kenapa saya tampil di Banten selalu ditolak? Bukan ditolak, berarti ya nggak boleh lah. Kita mau waktu zaman bukan yang ini, pasukan kita kan ada 650 desa di Banten. Pada waktu itu bikin acara, mungkin Ate inget ya? Yang acara dengan Pak Agus Kapolda itu. Iya. Kita udah siapkan 6.000 dengan Kapolda untuk gelar pasukan pada waktu Rano Karno. Kata Rano Karno udah di KP3 aja, udah. Baleho saya langsung tuh malam-malam dengan Kapolda Banten Pak Zulkarnain. Langsung dipanggil Kapolri. Tolong besok jangan dihatain di KP3B. Udah kamu di kantor Polda. Di Polda jadi. Iya. Jadi nggak jadi tuh pada waktu 2014. Itu bukan keinginan saya dan Kapolri kayaknya jadi sultan aja orang teh larang kita mau tampil gitu karena prediksi 2020 abad ke-20 udah waktunya tapi kok disalahin teman-teman gitu. Jadi ternyata di abad 21 ini saya mungkin ketemu tim Pak Odi dengan Pak Tata, baru kita buat ya sebuah program kan gitu kan. Terus nah itu ada yang bikin geger lagi nih pada tahun kemarin kalau nggak salah ya, masih tahun ini ya, masih tahun ini saya diundang ke Cilegon. Ternyata pinter juga Pak Bambang mancingnya kan gitu kan, saya pengen ketemu kan gitu.
udah saya datang ke sini gitu kan. Loh, oh ini orang berani amat datang ke sini kan gitu. Pak Bambang maksudnya penulis. Akhirnya saya dengan tim, ya udah kita samperin Pak Bambang, samperin. Terjadilah ya saya tampil di Cilegon, alhamdulillah lancar. Terus acara kedua mana? Kalau ini kesini ya? Iya, kesini. Ya kita ngundang Ngebuka dinas dokumen. pendidikan, Buka dokumen. pariwisata, BPK, terus Balai Pelestarian Budaya. Balai Pelestarian Budaya dari kementerian pun diundang, alhamdulillah ke sini. Dan mulai kita berani tampil. Tidak lain adalah menceritakan bahwa kenapa saya jadi Sultan Ageng Tirta Esa 9, yang ketujuh, ke-6, ke-5-nya siapa kan gitu kan. Kenapa tidak tampil yang ke-1 maupun ke-7? Kenapa? Karena memang ini masih dirahasiakan setelah Sultan Ageng Tirta Esa menghancurkan Istana Tirta Yasa, langsung hijrah ke Sajra, ke kampungnya Ate ini, nanti panasnya gitu. Nah sebelum berangkat ke sana memang udah ada tulisan dari ayahnya Sultan Ageng Tirta Esa bahwa aset Sunda Nusantara dari Pajajaran maupun dari Sunda Nusantara akan diwariskan langsung kepada putranya Sultan Ageng Tirta Esa. Kan pada waktu itu Sultan umur baru 7 tahun sebagai Pangeran Surya. Iya. Pada waktu itu dititipkan ke Mangkubumi, tolong nih, ini yang akan mewarisi Sunda Nusantara maupun Pajajaran. Ini barangnya, maksudnya yang ada di sini, yaitu batu gilang, yang konon orang tahunya batu gilang di Banten karena buat penobatan. Tapi memang lambang sesuatu negara maupun apa, ya memang adanya dari batu. Karena Nabi Ibrahim aja kan batu Hajar Aswad, terus ya semuanya batu lah semuanya, Betul. tidak mahkota gitu kan. Jadi pewaris dari Salaka Negara, Galuh, terus Pajajaran, Pakuan, ya ini yang diserahkan pada zaman Maulana Yusuf. Jadi waktu batu mah zaman yang ngampar itu dari Maulana Hasanuddin udah dibawa. Nah setelah surat itu diiniin, makanya pas udah mungkin momennya kayaknya udah diatur oleh Gusti Allah nih. Jadi Sultan Ageng Tirta itu memang orangnya cekatan dan ya dia mau ini walaupun dia juga punya kesaktian tersendiri lah. Jadi mereka udah punya aset lah Sultan Ageng Tirta. Kenapa? Karena warisan dari kebunnya Maulana Yusuf dari Pakpak, Kalimantan, terus Bengkulu, Riau, mana itu ternyata keturunan Maulana Yusuf. Jadi pesan dari Maulana Yusuf, nanti siapapun sultannya harus didukung. Makanya bingung kok dari Pakpak ke Banten semuanya, kenapa nggak di daerah sana langsung? Karena itu keturunan Maulana Yusuf yang tidak pakai TB kayak di Banten, bukan TB, marahnya TB kan gitu kan. Padahal mah di Pakpak juga turunan itu bagus, tapi tidak pakai itu bagus. Hah? Pak Irian Jaya. Iya Pak Irian Jaya, saya udah ke sana. Quran yang paling tua itu di sana. Jadi kenapa Sultan Ageng Tirta Esa jadi kaya? Karena semua keluarganya ngirim, tapi kan ngirim dulu nggak kayak diangkut pakai kapal, pakai kantong macan. Makanya POC bingung, iya dijegat kapal, nggak bawa pala, tapi pala penuh terus di gudang kan gitu. Itu sejarah yang di luar buku kan gitu kan, yang disebut sekarang ribut kantong macan, KM, segala naon kan gitu kan, tinggal lodaya naon. Ya memang dulu kenapa gudang Banten selalu penuh, padahal mau ngasupkan. Iya, di samping itu mungkin ada rahasia, ya kita bocorannya kenapa Banten ini mewakili Sunda Nusantara punya emas 2,7 juta metrik ton abad 16. Kenapa dibawa ke Jerman, ke Belanda, kemana kan gitu kan? Tapi asetnya aset Nusantara kan gitu. Karena di bawahnya emas, di luarnya itu pala, sere, naon gitu kan? Yang grup Portugis, grup Timur Tengah, grup India itu bawa emas, di bawahnya itu menitip, Sultan Banten itu nitip emas yang ada di bawahnya. Jadi bukan rempah-rempah, atau rempah-rempah di Filipina juga banyak. Tapi kenapa kok di Banten gitu?
kenapa nggak di Sumatera gitu kan? Karena itu memang pewarisnya Maulana Yusuf lah yang membuat Banten itu gemah ripah Junawi. Makanya di buku sejarah kan rempah-rempah. Iya, rempah-rempah. Di sini rempah-rempahnya ada. Jadi sebanten tidak ada yang megang rempah-rempah selain Sultan Agung Tirtaya 9. Karena dari 1, 2, 3, 8 lah ini apaan ini kan gitu. Ternyata ini rempah-rempah yang abad 16. Alhamdulillah saya jaga sampai sekarang kan gitu. Ada rempah-rempahnya. Terus kembali kepada sejarah Tirtayasa menjadi Sat 1 sampai 9 kayak Hamengkubuwono ke 1 sampai sekian, HB 1 sampai sekian. Ya itulah sejarah Banten pun ada. Cuman baru dibuka sekarang di abad 20 gitu, 21. Terus saya harus tampil. Waduh. Kalau harus tampil pada waktu itu belum nerima dokumen, saya tampil sanu merek duitnya kan gitu kan. Pikir ini ceritanya mantap bener nih. Jadi itu bagus karena waktu saya kelas 1 SD ditanya sama guru, ngaranna saha? Tubagus Abdul Basit. Pan ieu macam aya Raja Banten gitu. Karena adik saya yang kan adik saya laki-laki Komarudin maupun Tubagus Imamuddin. Jadi waktu ditanya di SD, "Saha ngaranna?" Imamuddin. "Saha ngaranna Komarudin." Di ijazah SD pun Komarudin dan Imamuddin, tidak pakai Tubagus. Jadi satu desa ini yang pakai Tubagus cuma saya doang. Dicek di buku besar, kurang doang Tubagus. Waktu kelas di SD gitu kan, dapat ijazah pun mungkin yang lain yang di sini orang Cilengang padahal dia Tubagus, tapi alhamdulillah pakai Tubagus teu wanian. Jadi nggak berani lah untuk pakai Tubagus pada waktu tahun 80.